Halo semua, perkenalkan nama saya Prawita Rismati Sinaga dengan NPM 205060118. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang konflik sosial dengan mata kuliah yaitu Kapita Selekta IPS SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Mumin Sof, SOS MPD. Selamat menyaksikan. Konflik sosial. Selama kita hidup bermasyarakat, kita pasti pernah melihat atau bahkan mengalami sebuah konflik. Konflik sendiri merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain 1. Perbedaan antar individu. 2. Perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan sosial. Adapun bentuk-bentuk konflik yaitu 1. Konflik pribadi. Bentuk konflik ini adalah bentuk konflik yang paling sering kita lihat atau alami. Biasanya konflik ini terjadi karena beberapa hal seperti benci, iri, dengki, dan sebagainya. 2. Konflik rasial. Konflik ini terjadi karena dilatar belakangi oleh perbedaan ras. Contohnya adalah konflik ras anti-Asia yang belakangan ini terjadi di Amerika. 3. Konflik antar kelas sosial. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh yang biasa kita lihat adalah konflik antara buruh dan majikan. 4. Konflik politik. Konflik ini diakibatkan karena adanya perbedaan tujuan politik antar individu ataupun kelompok. Contohnya adalah konflik antar partai politik yang sering terjadi di Indonesia. 5. Konflik internasional. Sesuai namanya, konflik ini akan melibatkan antara dua negara atau lebih. Contohnya adalah konflik yang sampai saat ini masih berlangsung antara Palestina dan Israel. Terjadinya konflik tentunya menimbulkan dampak di masyarakat. Adapun dampak negatif dari terjadinya konflik antara lain 1. Keretakan hubungan individu dan persatuan kelompok. 2.
kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. 3. Berubahnya sikap kepribadian para individu baik ke arah yang positif maupun negatif. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kemudian, selain dampak negatif, konflik juga dapat mengakibatkan dampak positif, seperti 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. 3. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. 4. Mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. 5. Menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. 6. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. 7. Dapat menciptakan kesepakatan baru dalam masyarakat apabila terjadi keseimbangan kekuatan.